Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebenarnya KPK itu bisa menangkap Nur Hadi dan juga Harun Masiku. Cuma masalahnya karena nggak mau aja. KPK pun belum berhasil menemukan dua tersangka kasus korupsi yang buron, yakni ex-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Masyarakat anti korupsi Indonesia Maki Boyamin pun juga menilai KPK itu tak serius. Seperti kemarin yang kira-kira penggeledahan itu kan dilakukan kapan misalnya. Padahal kan KPK punya izin penggeledahan yang lebih simpel dari polisi dan juga jaksa. Tapi buktinya penggeledahan tidak pernah dilakukan. Baru setelah ramai-ramai hadiah itu dilakukan. Kata Bonyamin dalam diskusi opini memburu buron KPK yang digelar di Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada hari Jumat 6 Maret kemarin. Bonyamin menilai, di situasi saat ini masyarakat mulai jengkel kepada KPK. Sebab menurutnya banyak sandiwara yang dilakukan oleh KPK ketimbang proses penegakan hukum yang dilakukan. Dia pun juga menyoroti pernyataan dari Ketua KPK yang mengatakan akan mencari Harun Masiku sampai ketangkap. Menurutnya hal itu sekedar retorika semata. Nyatanya pun pimpinan KPK sekarang lebih banyak retorika. Lebih banyak pada posisi gimmick juga, dan inilah yang kemudian terus terang mengecewakan. Misalnya pernyataan Firly mengatakan, saya kejar sampai tertangkap. Ini omongan apa menurut saya? Kalau penegak hukum yang berintegritas, pasti ngomong saya akan tangkap dalam jangka waktu 6 bulan. Kalau gagal saya mundur. Itu baru pemimpin. Ini mengatakan sampai tertangkap. Kalau sampai kiamat nggak tertangkap juga mau apa? Menurut Boyamin, KPK memiliki kemampuan dalam menangkap Harun Masiku dan juga Nur Hadi. Pengalaman KPK yang sebelumnya berhasil menangkap buron di luar negeri seperti Nazarudin jadi alasan buat Bonyamin. Dan saya yakin bisa, cuma nggak mau saja. Mampu, saya yakin mampu. Seperti Nazarudin, sampai Kolombia pun bisa, apalagi di dalam negeri saja. Begitu kata Boyamin. Seperti kita tahu, bahwa sudah lebih dari 2 bulan penyidik KPK dan juga Polri ini tak mampu menangkap politisi PDIP. Pertanyaannya, benarkah mereka mencari Harun Masiku? Dimana kita tahu bahwa Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI tahun 2019-2024. Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap pada hari Kamis 9 Januari yang lalu, bersama dengan tersangka lainnya yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemudian ada pula dari mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridalina, mantan staf Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yaitu Saiful Bahri. KPK pun juga berhasil menangkap 3 dari 4 tersangka. Harun Masiku sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan lolos saat akan ditangkap oleh tim OTT KPK. Harun pun telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Bahkan KPK mengaku telah melibatkan Polri untuk mencari keberadaan Harun Masiku untuk ditangkap supaya proses penyidikan di KPK berjalan dengan baik. Namun hingga 2 bulan ditetapkan sebagai tersangka, aparat penegak hukum pun tak juga mampu meringkus Harun yang hanya seorang diri. Apalagi Harun Masiku dipastikan sudah berada di Indonesia. Usai ia pergi ke Singapura pada hari Senin 6 Januari dan telah pulang ke Indonesia pada Selasa 7 Januari. Selama buron itu, KPK dan Polri mengaku terus mencari keberadaan Harun dan berusaha untuk menangkapnya. Namun hingga 2 bulan lebih, tepatnya pada hari Senin kemarin 9 Maret, KPK dan Polri juga tak pernah memberikan perkembangan pencarian Harun Masiku. KPK hanya selalu mengatakan terus berusaha untuk menangkap Harun Masiku. Kata juru bicara PLT Penindakan KPK, Ali Fikri, belum ada update informasi yang kemudian bisa disampaikan. Begitu katanya pada hari Selasa malam di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Belakangan ini KPK selalu menyampaikan perkembangan dalam pencarian tersangka kasus lainnya yang juga merupakan DPO. KPK sering kali menyampaikan perkembangan kasus yang menjerat mantan sekretaris MA Nur Hadi dalam kasus dugaan suap terkait perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 sampai dengan 2016. KPK sering melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang disebut pernah didatangi tersangka Nur Hadi dan kawan-kawan saat buron.
Perkembangan penggeledahan dan pencarian tersebut terus-menerus disampaikan kepada publik. Lalu bagaimana sih dengan tanggapan KPK terkait adanya perbedaan penanganan terhadap tersangka DPO antara Harun Masiku dan Nur Hadi? Ya, belum ketemu dan belum ketemu saja. Jadi begini ya, untuk DPO kan ada beberapa. Contoh kasus misalnya nih DPO Aceh. Itu kemudian bukan dikatakan KPK tidak melakukan pencarian. Ketika ada informasi terbaru, kami bergerak ke sana. Semua DPO pun demikian, termasuk tersangka Harun Masiku. Saat ini memang khusus untuk perkara Nur Hadi, kami melakukan update terus. Karena memang terus melakukan pencarian informasi. Ada di sekitar Jakarta, Jawa Timur, Bogor, dan tempat-tempat wilayah Jakarta ini terus kita cari. Begitu kata Ali. Ketua KPU Arief Budiman akan kembali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI yang terpilih 2019-2024. Sedianya Arief Budiman akan diperiksa pada hari kemarin, akan tetapi batal karena banjir. Arief Budiman pun diperiksa kembali pada hari Jumat 28 Februari. Untuk saksi, pada keempat tersangka yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, dan juga Agustiani Tio Fredalina. Kata PLT, pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Pak Arief Budiman mengkonfirmasi hadir untuk keempat tersangka. Begitu katanya pada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada hari Kamis 27 Februari. Hanya saja Ali Fikri pun enggan untuk menjelaskan soal materi apa saja yang akan kembali didalami oleh KPK terhadap Arief Budiman. Dan tentunya apa yang akan ditanyakan pada Arief Budiman sebagai saksi akan disampaikan pada teman-teman wartawan update-nya pada hari besok. Karena yang bersangkutan pun belum dilakukan pemeriksaan. Begitu kata Ali Fikri. Pemeriksaan pada hari ini, hari Jumat, merupakan pemeriksaan yang kedua, di mana sebenarnya Arief Budiman diagendakan diperiksa pada hari Selasa 25 Februari kemarin. Namun karena kondisi cuaca hujan dan juga banjir, penyidik dan Arief Budiman pun menyepakati untuk ditunda. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni anggota mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kemudian ada pula politisi PDIP Harun Masiku, kemudian mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fredalina, dan juga Saiful Bahri. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan kepada Wahyu Setiawan pada hari Rabu 2. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan kepada Wahyu pada Rabu 8 Januari, di mana Wahyu dan juga Agustiani disebut sebagai pihak penerima suap, sedangkan Harun serta Saiful disebut sebagai pemberi suap. Pemberian suap itu berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI pada periode 2019-2024. Di mana DPP PDIP berusaha agar Harun Masiku ini menduduki jabatan di DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan, menggantikan posisi Rizky Aprilia yang tepat ditetapkan oleh KPU menggantikan posisi Nazarudin Kemas yang telah meninggal dunia. Nah, Wahyu Setiawan ini disebut telah menerima uang suap senilai 200 juta rupiah dari Agustiani yang merupakan orang dekat dari Wahyu. Agustiani pun mendapatkan uang tersebut dari salah satu sumber dana yang juga masih didalami oleh penyidik KPK pada pertengahan Desember 2019. Selanjutnya, pada akhir Desember 2019, Harun memberikan uang kepada Saiful senilai 850 juta rupiah melalui salah seorang staf di DPP PDIP yaitu Saiful. Saiful kemudian memberikan uang 150 juta rupiah kepada Doni, dan sisanya 700 juta rupiah yang masih di Saiful dibagi menjadi 450 juta rupiah kepada Agustiani dan 250 juta rupiah untuk operasional. Uang 450 juta rupiah yang diterima oleh Agustiani selanjutnya akan diberikan kepada Wahyu sebesar 400 juta rupiah.
Namun, uang tersebut ternyata masih disimpan Agustiani saat terjadinya penangkapan OTT itu oleh para penyidik KPK. Dan sepertinya memang hari Jumat ini merupakan Jumat keramat untuk Ketua KPU, Arief Budiman. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita dari kasus suap yang menyangkut mantan komisioner KPU ini? Kita tunggu saja.